Seberapa sering tuh sebetulnya Anda mau mendengar, kemudian berusaha memahami apa latar belakang argumen keberatan dan sebagainya, itu Anda dengarkan? Saya membaca, saya sempatkan setiap malam membaca seluruh mention ke Twitter saya. Lewat sosial media jadi ya? Itu sangat banyak. Ya, barangkali mungkin bisa ribuan. Apalagi kalau nadanya agak dalam tanda kutip sedikit memancing reaksi inilah ya. Tapi kalau dibaca saja dan tidak ada tindak lanjutnya sih percuma ya? Pasti ada tindak lanjut, laporan-laporan. Ini kita menteri itu jangan dianggap bekerja tektok urusan itu saja, tidak. Kan banyak kebijakan yang lain. Sektornya itu saja, telekomunikasi, ya, broadcasting, radio dan televisi, menandatangani izin mungkin semeja ini bisa 3 hari. Nggak selesai di kantor, kita bawa ke rumah. Kemudian urusan internet. Banyak forum-forum yang kita kebetulan dengan ICT kita ini mendrive ekonomi sedemikian rupa. Mungkin Mbak Najwa belum tahu kali angka berapa share telekomunikasi dan transportasi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Hampir 2 times. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita 5,72%, share kontribusi daripada telekomunikasi dan transportasi itu 11%, Mbak. Nah ini banyak orang nggak paham. Ya, mereka menggunakan, ya mereka banyak komplain lah soal. Mereka nih siapa? Pengguna, users. Biasanya mereka banyak komplain mengenai speed up, ya. Bagaimana kok nggak cepat-cepat nih kita. Sementara kita lagi mengejar juga pemerataan distribusi. Negara kita ini jangan sampai Pulau Jawa speednya sudah katakanlah 6 atau 8 Mbps. Papua orang telepon aja nggak bisa. Karena itulah kemudian ada proyek seperti yang masuk ke desa, mobil internet kecamatan dan sebagainya. Itu upaya Anda untuk melakukan pemerataan. Ya, dan itu 72.000 desa, Mbak. 95% wilayah Indonesia ini sudah tercover oleh sinyal handphone. Pak Tief, kalau kemudian menggambarkan, Anda latar belakang politisi, berasal dari partai politik, kader parpol. Ya. Anda menggambarkan hubungan dengan teman-teman sesama politisi di DPR, seperti apa? Ya, so far sih baik ya. Saya mantan presiden PKS ya. Saya memahamilah ya jiwanya teman-teman di DPR ini. Saya pahamlah bagaimana nuansa di sana, bagaimana mereka sebetulnya ingin juga tampil ke publik. Paling tidak konstituen mereka tahu lah. Saya sempat bertanya-tanya dengan sejumlah teman-teman di Komisi 1. Bagaimana penilaian terhadap Menkominfo terhadap Tifatul Sembiring. Bervariasi jawabannya, saya tidak akan sebut namanya yang berbicara, tapi rata-rata menggambarkan seringkali Anda sering ketika ditanya tentang proyek yang masih belum clear misalnya, tidak mau datang ke DPR. Sempat beberapa kali, terutama masalah program layanan internet kecamatan, PLIK, dan mobil pelayanan internet kecamatan. Banyak kemudian yang merasa 2 proyek itu proyek yang ambisius, tetapi ketika diajak bicara di DPR, tidak bisa mempertanggungjawabkan proyek itu, Pak Tief. Saya pertama mengatakan, boleh dikatakan 100% undangan DPR 5 tahun, alhamdulillah saya hadiri. Tidak pernah ada undangan menteri yang tidak saya hadiri ke DPR. Coba tanya yang bersangkutan, jangan-jangan beliau yang nggak hadir itu. Jadi Anda selalu datang? Insya Allah, bisa dicek absennya. Kemudian mengenai plik-emplik itu sebetulnya given ya juga ke kita. Ketika saya datang itu sudah jadi, tinggal dijalankan, kita jalankan sedemikian rupa. Ini kebijakan menteri yang dulu sebelum Anda? Ya, sudah dirancang saat itu, sudah berjalan dari tahun 2009 awal. Saya akan melanjutkan ini karena ini multi years kan, kontrak-kontraknya dengan penyedia. Jadi semuanya itu adalah auditable, silakan saja diaudit. Dan memang sekarang sedang dalam proses audit BPK? Selalu. Setiap tahun dia audit, 5 tahun nggak ada temuan soal itu, alhamdulillah saya pikir. Kecuali ada satu kasus yang sekarang sudah diekspos di Kejaksaan. Ya silakan saja, kita ini kan bekerja, kita mendesain, pasti harus ada yang mengawasi, pasti harus ada yang mengingatkan ketika eksekutif berjalan, ya kan? Tentu pihak yudikatif harus mengawasi ini. Saya pikir ini sampai kapanpun seperti ini negara ini. Ada kekhawatiran soal itu juga Pak Tief? Mengingat ada 3 menteri yang sudah tersangkut KPK, No. ketika Anda mengambil kebijakan, ketika kemudian kebijakannya dipertanyakan di parlemen, ketika Kejaksaan sudah mulai memeriksa ketika BPK, walaupun melakukan kegiatan rutin, tetapi kemudian mencium ada ketidakwajaran, membuat Anda khawatir? Ya, tidak khawatir saya sama sekali selama kita tidak melakukan sesuatu penyelewengan.
silakan saja karena kita percayakan sepenuhnya ke aparat hukum, aparat penegak hukum. Yang bersalah harus diberikan punishment, ya. Walaupun yang berjasa belum tentu dapat rewards. Tapi menurut saya ini satu pengawasan sistem eksekutif, legislatif dan yudikatif kita ini berjalan. Pak Atif, tadi sebelum kita mulai kita sempat foto dan kemudian lempar ke Twitter. Ya. Kita bertanya apa yang anda ingat tentang Tifatul Sembiring, mention kami dengan hashtag tentang Menkominfo. Saya ingin bacakan beberapa di antaranya untuk Anda, Pak Atif. Silakan. Ada yang bertanya soal slogan internet cepat. Ya. Apalagi itu? Internet cepat buat apa? Itu yang paling banyak. Apa manfaat internet cepat? Kemudian juga dalam 5 tahun ini bisa dimaklumi Tifatul tidak expert di bidang ini. Ada yang berkomentar seperti itu. Yeah. Kemudian kita lihat komentar-komentar yang lain. Nanti kita lihat, tapi saya ingin minta komentar Anda soal itu. Ketika Anda melansir pernyataan itu, kecepatan internet bukan sesuatu yang penting. Yeah. Maksud Anda? Bukan sesuatu yang penting. Jadi penting tidak kecepatan internet menurut Anda? Penting, Ketika Anda bertanya buat apa sih internet cepat, itu maksud Anda apa? Nah, ini perlu kita tatap muka, tatap mata. Maksud saya sebetulnya adalah apa habit Anda ketika Anda mendapatkan satu speed yang cepat sekali gitu. Itu yang saya nanyakan. Jadi ini hanya bukan salah. Karena saya tidak paham bahwa internet itu cepat itu buat apa. Jadi ini salah tweet saja gitu maksudnya. Ya, ini pembelaan salah tweet, bukan salah paham. Salah paham nih, Mbak Najwa dan para tweets yang lain ini. Saya bertanya, Pak. Salah paham. Okay. Saya pikir salah paham. Mesti tahu lah internet cepat itu buat apa, pastilah ya. Jadi penting buat Anda. Impossible lah seorang Menkominfo tidak mengerti internet cepat itu buat apa gitu lah. Tapi bahwa kemudian itu persepsi yang tumbuh, yang muncul ketika tweet itu Anda lontarkan, berarti memang sejak awal orang sudah punya persepsi bahwa memang Anda tidak begitu paham tentang bidang kerja Anda ini, Pak Atif. Barangkali ya ada yang berpandangan seperti itu karena mereka belum pernah jumpa juga dengan saya. Oh, tapi kan kita punya capaian 5 tahun terakhir. Bukan berarti kosong aja gitu, Mbak. Yang paling banyak gitu, Pak. Untuk apa internet cepat? Kemudian ada dari nggak berani cekal situs-situs intoleran. Kemudian internet lambat, tarif mahal. Ada satu lagi yang menarik, the man of salah pencet, Pak. Iya. The man of salah pencet. Tak sengaja pencet akun nakal katanya tentang Menkominfo. Jawara pantun dan kesalahan menutup situs dengan alasan yang nggak masuk akal. Ya itu dalam touchscreen itu kan bisa ada orang melapor waktu itu. Pak Tif ini ada situs porno. Saya pikir, nantilah saya catat ini. Nggak sengaja memang. Tidak sengaja itu di sampingnya kan ada kotak follow tuh. Ikuti kan. Kepencet itu kelemahan touchscreen. Okay. Itu yang diributkan kemana-mana, di foto ada juga. Tidaklah, saya menutup pornografi, masa saya mau. Jadi itu terjadi pun di hari libur, saya baru turun dari pesawat, laporan-laporan gitu. Biasalah kan, memang orang lapor ke kita. Gitu ya. Jadi kembang-kembang di Twitter, kembang-kembang sosial media. Biasalah itu. Ya. Dan apa yang diharapkan partai politik dari Anda, Pak Jan, dan dari Anda, Pak Atif? Apa yang spesifik mereka harapkan ketika mereka sudah berhasil menempatkan kader? Ya, pertama jangan bikin malu partainya lah itu ya. Itu minimal itu ya, jangan bikin malu partai. Jangan bikin malu, buatlah keberhasilan-keberhasilan.